Tidak semua bangunan berdiri di atas tanah yang rela. Ada yang tumbuh di atas ingatan, darah, dan rahasia yang dikubur paksa. Sebelum lampu-lampu Moro Purwokerto menyala terang, sebelum tawa dan transaksi memenuhi lorong-lorongnya, tanah itu lebih dulu mengenal suara jerit, dentuman logam, dan doa yang terputus di tengah perang. Dan mungkin, sampai hari ini, tanah itu masih mengingat semuanya. Sebelum kawasan itu dikenal sebagai pusat perdagangan besar, tanah di sisi barat Purwokerto tersebut hanyalah lahan luas yang jarang disentuh. Bukan karena sulit diakses, tetapi karena sejak lama dianggap tidak wajar untuk ditempati lama-lama. Beberapa warga tua menyebutnya sebagai tanah keras, istilah lokal untuk area yang sering menimbulkan rasa tidak nyaman tanpa sebab jelas. Menurut penuturan Pak Wiryo, 78 tahun, warga yang sejak kecil tinggal tidak jauh dari lokasi, area itu pada akhir masa penjajahan Belanda hingga awal pendudukan Jepang sering dilewati kendaraan besar pada malam hari. Bukan lewat jalan utama, mereka masuk dari jalur tanah, truk besar, kadang berhenti lama. Orang-orang kampung disuruh masuk rumah, tuturnya. Tidak ada catatan resmi yang menyebutkan fungsi kawasan tersebut. Namun dari cerita beberapa keluarga lama, tanah itu diduga menjadi area penyimpanan sementara peralatan militer dan mesin industri. Lokasinya strategis, dekat jalur distribusi, tapi cukup tersembunyi dari pusat kota saat itu. Hal yang paling sering diceritakan bukan soal pertempuran, melainkan aktivitas sunyi dan tertutup. Warga mengaku melihat tentara berjaga, suara mesin berat beroperasi larut malam, dan aroma logam bercampur oli yang terbawa angin. Tidak ada yang berani mendekat, bukan karena ancaman langsung, tapi karena rasa takut yang tidak diajarkan, tapi dipahami bersama. Beberapa orang pernah mencoba memanfaatkan lahan tersebut setelah kemerdekaan, entah untuk berkebun atau mendirikan bangunan kecil. Namun usaha itu jarang bertahan lama. Tanaman sering mati tanpa sebab jelas, dan bangunan sederhana cepat ditinggalkan. Menurut Bu Sarmi, 65 tahun, ibunya dulu sering berpesan, "Kalau lewat situ, jangan bicara sembarangan, cepat saja." Tidak ada kisah penampakan yang jelas pada masa itu. Yang ada hanyalah penghindaran kolektif, sesuatu yang biasanya lahir dari pengalaman berulang, bukan mitos semata. Tanah itu akhirnya dibiarkan kosong bertahun-tahun. Kota berkembang mengitarinya. Namun area tersebut seperti tertinggal. Hingga suatu hari, rencana pembangunan besar datang, dan rahasia yang tertanam puluhan tahun mulai tersingkap. Pekerjaan awal pembangunan Moro Purwokerto dimulai pada akhir dekade 1980-an. Tidak ada yang menganggap proyek ini istimewa selain ukurannya yang besar. Bagi para pekerja, ini hanyalah lahan kosong yang akan diratakan dan dipadatkan seperti proyek lainnya. Masalah muncul pada minggu kedua pengerukan. Salah satu operator alat berat, Sutrisno, menghentikan mesin setelah baket ekskavator menghantam benda keras yang memantul, bukan retak seperti batu. Awalnya dikira beton lama, tetapi setelah tanah disingkirkan, terlihat benda logam silindris berkarat, peluru berkaliber besar. Pekerjaan dihentikan sementara. Dalam 2 hari berikutnya, saat penggalian dilanjutkan dengan hati-hati, ditemukan puluhan selongsong peluru, beberapa masih utuh, tersusun tidak beraturan di kedalaman berbeda. Temuan ini dilaporkan ke mandor proyek dan diteruskan ke pihak berwenang. Tidak ada evakuasi besar, hanya pengamanan singkat dan pengangkutan benda-benda tersebut. Namun temuan tidak berhenti di situ. Di sisi lain lahan, alat berat kembali menemukan komponen besar menyerupai roda kendaraan lapis baja. Ukurannya tidak lazim untuk truk sipil. Beberapa pekerja menyebutnya roda tank, meski tak ada yang bisa memastikan jenisnya. Tidak jauh dari sana, tertimbun lebih dalam, ditemukan potongan meriam tua, sudah tidak utuh, tetapi cukup jelas menunjukkan fungsi militernya. Yang membuat para pekerja bingung adalah temuan mesin penggilingan tebu tua, jenis yang umum digunakan pada masa kolonial. Tidak ada catatan pabrik gula di lokasi tersebut. Mesin itu terkubur jauh dari permukaan, seolah sengaja ditimbun bersamaan dengan benda lain. Menurut Pak Hadi, salah satu pengawas lapangan, kalau cuma 1-2 mungkin sisa perang, tapi ini campur, militer dan mesin industri. Beberapa pekerja mulai mengaitkan temuan ini dengan cerita lama warga sekitar. Meski tidak ada kejadian aneh yang ekstrim, suasana kerja berubah.
Orang-orang menjadi lebih pendiam, tidak sedikit yang memilih pindah proyek dengan alasan keluarga atau kesehatan. Pembangunan tetap berjalan, tidak ada larangan resmi. Namun sejak saat itu, banyak yang merasa bahwa proyek ini bukan sekadar membangun bangunan baru, melainkan membuka lapisan sejarah yang sengaja ditutup. Dan tanah itu, untuk pertama kalinya, menunjukkan bahwa ia tidak benar-benar kosong. Ketika pembangunan Moro memasuki tahap struktur utama, aktivitas siang hari berjalan normal. Beton dicor, rangka besi terpasang, dan tenggat waktu terus dikejar. Namun cerita yang berbeda mulai muncul justru dari malam hari, saat lokasi proyek hanya dijaga oleh beberapa orang. Sistem keamanan kala itu masih sederhana. 2 hingga 3 satpam berjaga bergantian. Sebagian besar adalah warga sekitar. Mereka mengenal lahan itu sejak lama, dan justru karena itu, mereka paling sulit mengabaikan perubahan suasana yang terjadi. Pak Slamet, satpam malam yang bertugas hampir 2 tahun selama pembangunan, mengingat satu hal yang paling sering ia rasakan, keheningan yang tidak wajar. Bukan sunyi biasa, melainkan seperti suara kota sengaja ditarik menjauh. Mesin berhenti, angin tidak bergerak, bahkan serangga jarang terdengar. Beberapa kali ia mendengar langkah berat melintas di area pengecoran. Langkah itu teratur, tidak tergesa, dan terasa lebih dari 1 orang. Saat di senter, tidak ada siapapun. Ia tidak lari atau panik, hanya mencatat waktu dan melanjutkan ronda, seperti yang diajarkan. Kejadian lain dilaporkan oleh satpam berbeda. Lampu kerja di sisi barat sering padam sendiri meski instalasi baru. Ketika diperiksa, tidak ada kerusakan. Namun beberapa menit setelah dinyalakan, lampu kembali mati, seolah lokasi tertentu tidak ingin diterangi lama-lama. Pasca pembangunan, saat Moro mulai beroperasi, kejadian-kejadian kecil tetap terjadi. Karyawan bagian gudang mengeluh sakit kepala mendadak di area tertentu. Ada yang merasa mual tanpa sebab. Beberapa petugas kebersihan mengaku sering menemukan barang jatuh dari rak kosong, padahal tidak ada angin atau getaran. Yang paling membekas adalah cerita mimpi yang berulang. Beberapa karyawan yang tidak saling mengenal menceritakan mimpi serupa. Lorong panjang berbau besi, cahaya redup, dan suara dentuman jauh seperti palu besar memukul logam. Tidak ada sosok menakutkan. Yang ada hanya perasaan harus berjalan tanpa tahu kemana. Tidak ada yang berani menyimpulkan apapun. Manajemen menganggapnya kelelahan kerja. Sebagian karyawan memilih diam agar tidak dianggap aneh. Namun bagi mereka yang mengalami, rasa itu nyata. Bukan ketakutan mendadak, melainkan beban emosional yang sulit dijelaskan. Seiring waktu, orang belajar beradaptasi. Kejadian aneh tidak meningkat tapi juga tidak sepenuhnya hilang. Ia tinggal sebagai latar, seperti suara rendah yang terus berdengung. Moro berdiri megah, tapi malam-malam di balik dindingnya menyimpan cerita yang tidak pernah benar-benar selesai. Saat Moro Purwokerto resmi beroperasi, kawasan itu berubah total. Yang sebelumnya sunyi dan dihindari, kini menjadi pusat pergerakan. Lampu menyala sejak pagi, kendaraan keluar masuk tanpa henti, dan ribuan orang melewati pintu yang sama setiap harinya. Bagi banyak warga, Moro adalah simbol kemajuan. Tanda bahwa kota terus bergerak ke depan. Pada masa jayanya, hampir tidak ada ruang kosong. Toko penuh, gudang aktif, dan karyawan bekerja dalam ritme yang padat. Keberadaan bangunan besar itu seolah berhasil menjinakkan tanah yang dulu ditakuti. Namun bagi mereka yang bekerja cukup lama di dalamnya, ada hal-hal kecil yang tidak pernah benar-benar hilang. Beberapa karyawan senior mengenali titik-titik tertentu yang selalu dihindari tanpa alasan resmi. Bukan karena gelap atau rusak, melainkan karena berada di sana terlalu lama, membuat tubuh terasa cepat lelah. Gudang bagian barat sering disebut paling berat. Suhu terasa lebih dingin, dan suara langkah kerap terdengar ganda, seolah ada orang lain yang berjalan beriringan. Lift menjadi cerita tersendiri. Meski jarang rusak, beberapa kali lift berhenti di lantai yang tidak dipilih siapapun. Pintu terbuka sebentar, memperlihatkan lorong kosong, lalu menutup kembali. Teknisi menyebutnya kesalahan sensor.
Penjelasan itu diterima meski tidak sepenuhnya menghilangkan rasa janggal. Yang menarik, keanehan ini tidak pernah bersifat mengancam. Tidak ada penampakan jelas, tidak ada teror. Yang ada hanya gangguan kecil namun konsisten, seperti pengingat samar bahwa bangunan ini berdiri di atas sesuatu yang lebih lama dari dirinya. Di tengah kesibukan, banyak orang mengabaikan hal itu. Pengunjung datang dan pergi tanpa menyadari apapun. Namun beberapa karyawan lama mengaku mengalami perubahan emosi. Ada hari-hari tertentu di mana suasana kerja terasa lebih berat, tanpa sebab jelas. Percakapan menjadi singkat, dan kelelahan datang lebih cepat. Seiring berjalannya waktu, cerita-cerita ini tidak lagi dibicarakan terbuka. Bukan karena hilang, tetapi karena terlalu sering terjadi untuk dianggap istimewa. Ia menjadi bagian dari rutinitas, sesuatu yang diterima tanpa perlu dijelaskan. Moro tetap berdiri megah, berfungsi, dan ramai. Tetapi di balik lampu yang terang dan dinding yang bersih, ada lapisan lain yang tidak tersentuh oleh renovasi atau cat baru. Kejayaan menutupinya dengan baik, namun tidak pernah benar-benar menghapusnya. Tidak ada satu peristiwa besar yang menandai akhir kejayaan Moro Purwokerto. Tidak ada kebakaran, tidak ada kerusuhan, tidak pula keputusan mendadak. Yang terjadi adalah kemunduran pelan, hampir tidak terasa, hingga suatu hari orang menyadari bahwa bangunan besar itu kembali sepi. Toko-toko mulai tutup satu persatu, gudang tidak lagi penuh, beberapa lantai jarang dilewati, jam operasional dipersingkat. Cahaya lampu yang dulu menyala seragam, kini hanya terlihat di titik-titik tertentu, meninggalkan lorong panjang yang gelap dan bergema. Karyawan yang tersisa merasakan perubahan paling jelas, bukan hanya soal pekerjaan, tetapi suasana. Gedung yang dulu riuh kini menyimpan suara langkah sendiri. Setiap pintu yang dibuka terdengar terlalu keras, setiap panggilan terdengar terlalu lama menggantung sebelum dijawab. Petugas keamanan malam kembali menjadi saksi utama. Jumlah mereka berkurang dan area yang harus dijaga semakin luas. Pak Darman, satpam yang bertugas di tahun-tahun terakhir, menyebut bahwa rasa tidak nyaman yang dulu hanya muncul sesekali, kini datang lebih sering. Bukan takut, lebih seperti ditemani tapi tidak kelihatan, katanya. Ia sering mendengar suara gerakan dari lantai atas yang sudah lama ditutup. Kadang terdengar seperti barang diseret perlahan. Saat diperiksa, tidak ada apa-apa yang berubah. Tidak ada kerusakan, tidak ada tanda orang masuk. Yang paling terasa adalah kembalinya suasana lama, perasaan yang pernah diceritakan warga tua jauh sebelum Moro dibangun. Sunyi yang menekan, udara yang terasa berat, dan kecenderungan untuk mempercepat langkah tanpa sadar saat melintasi area tertentu. Beberapa warga sekitar mengaku kembali menghindari kawasan itu di malam hari. Anak-anak tidak lagi bermain di dekat pagar. Pedagang kecil memilih lokasi lain, seolah bangunan besar itu saat kehilangan fungsinya tidak lagi mampu menahan sesuatu yang dulu tertutup oleh keramaian. Kini Moro berdiri sebagai struktur kosong, masih utuh, masih besar, namun tidak hidup. Dindingnya menyimpan gema masa lalu, bukan hanya tentang bisnis dan manusia, tetapi tentang tanah yang pernah dipaksa diam. Keruntuhan bukan tentang bangunan yang roboh, melainkan tentang fungsi yang hilang. Dan ketika fungsi itu pergi, ruang kosong terbuka. Disitulah rasa lama muncul kembali. Tenang, diam, menunggu. Kisah Moro Purwokerto bukan sekadar cerita tentang bangunan besar yang pernah berjaya lalu sunyi. Ia adalah pengingat bahwa setiap tempat memiliki lapisan waktu, dan manusia hanya singgah di salah satunya. Tanah menyimpan ingatan. Bangunan hanya meminjam ruang. Apapun yang pernah terjadi di sana, baik kerja keras, ambisi, atau peristiwa kelam, semuanya meninggalkan jejak. Ketika keramaian hilang, yang tersisa bukan hanya dinding dan lantai, tetapi suasana yang berbicara pelan kepada siapapun yang mau mendengar. Pesan yang bisa kita ambil sederhana namun dalam. Jangan pernah merasa memiliki sepenuhnya. Kita hanya diberi waktu untuk menggunakan, menjaga, dan menghormati. Jika ada rasa tidak nyaman,
Mungkin itu bukan untuk ditakuti, melainkan diingatkan, agar manusia tetap rendah hati di hadapan sejarah dan kuasa Tuhan. Mari kita tutup kisah ini dengan sholawat dan doa, agar segala yang pernah terjadi, terlihat maupun tidak, berada dalam lindungan dan ketenangan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diberi kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari mara bahaya yang tampak maupun tersembunyi, diberi keselamatan dalam setiap langkah, serta ketenangan hati dimanapun kita berada. Ya Allah, jika ada tempat yang menyimpan luka, tenangkanlah. Jika ada manusia yang masih terikat masa lalu, lepaskanlah dengan rahmat-Mu. Bagi siapapun yang membaca atau mendengarkan kisah ini, aku mengajak, tuliskan satu sholawat di hatimu atau di kolom doa, sebagai pengingat bahwa cahaya selalu lebih kuat daripada gelap. Terima kasih telah meluangkan waktu membaca hingga akhir. Semoga kisah ini menjadi pelajaran, bukan ketakutan. Menjadi refleksi, bukan prasangka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.